Kita langsung mulai aja ya. Malam ini saya akan menyampaikan materi tentang rencana pengamanan air minum. Oke, rencana pengamanan air minum itu biasa kita kenal dengan RPAM. RPAM ini konsepnya itu dari Water Safety Plan WHO, terus kemudian diterjemahkan di dalam eh, bahasa Indonesia Rencana Pengamanan Air Minum. Rencana pengamanan air minum ini ada di seluruh dunia dengan modul yang sama di seluruh dunia. Jadi ini adalah konsensus internasional terkait water safety plan. Oke, tujuan RPAM uh, intinya begini. RPAM di dalam Juknis yang terbaru, Juknis nomor 56 2023, RPAM itu aman, airnya aman dan dapat diterima secara kualitas. Aman ini secara kualitas harus sesuai dengan persyaratan dari Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di dalam Permenkes 2 tahun 2023, air minum aman itu salah satu parameter yang paling menjadi perhatian, itu adalah sisa klor minimum 0,2 mg per liter di ujung pelayanan terjauh. Oke. Kualitas ini mencukupi kebutuhan termasuk kuantitas dan kontinuitas. Pertanyaannya adalah kenapa di dalam RPAM itu targetnya itu kualitas dulu. Ada yang bisa kasih pendapat? Kenapa kira-kira RPAM itu targetnya kualitas dulu? Kenapa nggak bersamaan aja? Kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Buat mencegah bahaya mungkin Pak, jadi kualitas dulu yang diutamakan. Buat mencegah bahaya, Mengurangi resiko pencegah. mengurangi resiko. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang lain? Sederhananya gini. Kenapa sih air minum aman itu secara kualitas itu yang harus dijamin duluan? Karena ketika kita bicara kualitas air minum aman, untuk mencapai air minum aman 0,2 di ujung pelayanan, sorry, 0,2 itu maksudnya sisa klor ya, sisa klor 0,2 mg per liter di ujung pelayanan, itu membutuhkan kuantitas dan kontinuitas. Dia pressure dan kecepatan airnya cukup dan tersedia selama 24 jam. Tetapi kalau misalnya di ujung pelayanan itu tidak sampai 0,2 atau bahkan 0, sudah otomatis kuantitasnya biasanya berkurang maupun kontinuitasnya juga tidak 24 jam. Karena apa? Karena gini, secara kuantitas itu kan biasanya diwakili oleh pressure, oleh tekanan dan kecepatan. Jadi kuantitas itu ketika kita bicara kuantitas, kalau misalnya di ujung itu kualitasnya sisa klor itu nggak nyampe 0,2, berarti ada kebocoran di jalan. Ada yang hilang di jalan. Ada intrusi air, bisa dari drainase, got, dan lain-lain, atau dari tanah masuk ke dalam pipa sehingga menyebabkan sisa klornya hilang atau jadi menguap atau kualitasnya jadi berubah. Nah, ini yang kenapa si kualitas itu
menjadi target utama di dalam rencana pengamanan air minum. Rencana pengamanan air minum itu harus konsisten menjamin suplai air minum yang aman, dapat diterima, dan mencukupi kebutuhan. Ujungnya nanti adalah bagaimana memproteksi kesehatan masyarakat. Maka mengapa yang mengatur ini adalah Permenkes. Jadi ada namanya Permenkes 2023 itu mengatur tentang ujung pelayanan itu berapa sisa klor. Kemudian harus ada audit terkait rencana pengamanan air minum. Rencana pengamanan air minum ini dibuat oleh Perumda Air Minum atau PDM-PDAM di daerah. Ini merupakan dokumen wajib yang dimiliki oleh seluruh perusahaan daerah atau Perumda Air Minum yang ada di daerah atau kabupaten kota. Mereka harus memiliki rencana pengamanan air minum yang bisa menjamin bahwa dokumen tersebut sudah mencakup seluruh modul, seluruh substansi yang diinginkan oleh Juknis nomor 56 tahun 2023. Apa yang dimaksud dengan RPAM? RPAM itu pendekatan analisis dan manajemen resiko yang menyeluruh. Oke. Ini kalau kalian ada yang pernah atau mungkin di kantornya mengerjakan Hira DC ya. RPAM ini mengadopsi juga terkait dengan bagaimana resiko itu dinilai. Jadi nanti ada manajemen resiko di dalamnya, dianalisis. RPAM itu mencakup semua langkah dalam spam. Jadi mulai dari tangkapan air atau sumber air, intake, pipa transmisi, distribusi, produksi, distribusi, pipa distribusi sampai ke pelanggan. Ujungnya adalah bagaimana nanti sampai di pelanggan bisa menyediakan air aman. Kenapa air aman di 0,2 mg per liter? 0,2 mg per liter di dalam Permenkes itu dianggap bahwa sudah tidak ada lagi bakteri patogen dalam air yang dapat mengganggu kesehatan dari masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan RPAM. Nah, ini tadi saya sampaikan. RPAM itu kan termasuk di dalamnya mencegah kontaminasi dari sumber. Jadi konsep RPAM ini adalah hulu hilir. Jadi dari mulai hulu, sumber air baku sampai ke pelanggan. Contoh ini, mencegah kontaminasi sumber. Di sini kalau ini terlihat bahwa kalau ini menjadi sumber air baku yang digunakan oleh PDAM, tentu saja banyak hal yang menjadi perhatian. Salah satunya mungkin ada buangan atau tinja di sini karena di sini ada jamban. Yang jelas juga ada deterjen dan lain-lain. Nah, bagaimana mencegah kontaminasi di sumber? RPAM akan menjawab itu. Kemudian mencegah rekontaminasi, menghilangkan atau meminimasi kontaminan dengan melakukan pengolahan. Kalau misalnya memang tidak dapat dimitigasi atau tidak dapat diminimalisir bahaya atau risiko terkait dengan kualitas di air baku atau di sumber, maka langkah berikutnya adalah menghilangkan atau meminimasi kontaminan dengan melakukan pengolahan. Inilah gunanya pengolahan. Dari kemarin, dari awal kita udah bicara bagaimana pengolahan dari mulai ada pretreatment, ada koagulasi, ada flokulasi. Kalian sudah belajar sampai sedimentasi minggu lalu. Walaupun saya nggak tahu ya kalian itu paham atau enggak terkait dengan itu. Nanti setelah ini kita akan masuk tentang filtrasi. Habis itu desinfeksi. Nah, ini adalah suatu rangkaian bagaimana
meminimasi kontaminan dengan melakukan pengolahan. Oke, kita lanjut. Air pump juga termasuk bagaimana mencegah rekontaminasi di jaringan distribusi. Jadi di jaringan distribusi ini sering terjadi masalah atau resiko atau bahaya seperti kebocoran pipa dan lain-lain. Dan bagaimana si air pump ini mampu menjawab itu, mampu menjawab bahwa dengan adanya air pump, rekontaminasi di jaringan distribusi itu dapat diminimalisir atau dapat dicegah agar tidak mempengaruhi seluruh sistem distribusi sampai ke pelanggan nanti. Berikutnya adalah mencegah rekontaminasi di rumah tangga. Mencegah rekontaminasi di rumah tangga ini bagaimana nanti kalau kalian ada yang menggunakan PDAM di meter-meter itu kadang suka ada bocor yang nggak tahu, terus kemudian ada apa eh, air yang masuk selain air PDAM masuk ke rumah segala macam. Nah ini kita perlu mencegah rekontaminasi di rumah tangga juga. Nah, di dalam PP 122 2015 sudah disebutkan air minum adalah air yang memenuhi persyaratan kesehatan dan dapat langsung diminum. Dapat langsung diminum itu dalam artian tadi aman atau tidak. Kalau mau diminum sudah ada lagi bakteri patogen di dalamnya. Maka harus ada sisa klor diwakili dengan nilai minimum 0,2 mg per liter di ujung pelayanan. Berikutnya adalah bagaimana perencanaan keamanan air dapat memperkuat ketahanan terhadap ancaman iklim. Kalau kalian tadi lihat gambar di apa di air baku ya, di air baku, air pump ini harus mempertimbangkan ketidakpastian terhadap atau terkait perubahan iklim. Menurut kalian kira-kira bahaya perubahan iklim apa yang mungkin ada di air baku? Apa kira-kira? Oke, kita lanjut aja. Musim hujan tinggi mungkin Pak Diki bisa nggak? Ya, oke. Musim hujan tinggi, musim hujan dengan apa skala yang ekstrim ya, Mat. Iya Dengan betul Pak Diki. apa hujan yang ekstrim itu mengakibatkan banjir, bisa mengakibatkan juga longsor. Nah, Betul. ini kan akibat perubahan iklim ini perlu diantisipasi di dalam suatu sistem air minumnya. Bagaimana nanti si air pump ini harus mempertimbangkan itu. Apa yang harus dilihat di dalam suatu sistem, dalam satu sumber air baku. Kalau misalnya ada kondisi di mana banjir bandang misal, banjir bandang kalau misalnya kena IPA, IPA-nya harus gimana? Kita harus melakukan apa di intake maksudnya banjir bandang di sungai terus mempengaruhi ke intake-nya harus kita apain? Apa yang perlu kita mitigasi? Saya akan kasih contoh. Oke, sebentar. Saya coba bukakan salah satu dokumen air pump yang pernah saya buat. Oke, ini sudah terlihat di layar? Please Pak, please. Nampak. Belum terlihat ya? Udah, Pak. Mana Pak? Gimana? Oke, ini salah satu aja ya. Jadi sebenarnya ada 12 kurang lebih PDAM yang udah saya bantu penyusunan rencana pengamanan air minum. Saya mau ngeliatin ini. Eh,
Nah ini, kalian bisa lihat ini. Apa yang kalian lihat di sini? Intake tersumbat ya. Bukan cuma tersumbat ini. Intake-nya pindah, intake-nya hancur. Karena banjir bandang. Ini akar pohon. Jadi akar pohon itu sama pohon-pohonnya itu terbawa dari atas, menghancurkan intake. Intake-nya kedorong jauh. Nah ini yang jadi masalah adalah PDM ini awalnya itu tidak punya rencana mitigasi bagaimana banjir kalau terjadi banjir bandang di sumber air baku atau di intake. Ini yang jadi masalah. Jadi ketika banjir bandang itu terjadi ya mereka cuma cuma melakukan corrective action aja. Cuma kan melakukan corrective action itu tidak bisa apa instan ya, tidak bisa cepat dengan dana yang apa cukup luar biasa. Terus kemudian harus koordinasi sana, koordinasi sini karena bencana yang cukup besar waktu itu di pesisir selatan. Jadi tidak mudah. Nah, ini sebenarnya sebelum ini terjadi itu saya sudah sempat mengingatkan pada waktu rapat dengan tim penyusun RPAM di sana. Saya bilang mungkin nggak terjadi bencana banjir bandang di lokasi intake IPA ini. Wah, udah nggak pernah Pak, kita nggak pernah terjadi banjir bandang. Nah, tadi kan RPAM itu eh, sebentar. RPAM itu kan harus mempertimbangkan ketidakpastian terkait perubahan iklim. Ini slide-nya masih yang gambar tadi atau udah slide yang RPAM? Oke. Nah, RPAM tadi kan saya bilang, RPAM harus mempertimbangkan ketidakpastian terkait perubahan iklim. Di sumber air baku itu bisa saja terjadi banyak hal. Perubahan iklim itu kan kita nggak tahu ya, dan kita cuma bisa memprediksi ini. Kalau ada yang bilang enggak lah, enggak akan terjadi, yang bisa memastikan enggak akan terjadi siapa? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, selain itu, selain mempertimbangkan ketidakpastian terkait perubahan iklim, RPAM itu harus memperkuat ketahanan. Lebih ke bagaimana mengantisipasi, merespons, mengatasi, pulih dengan cepat dan beradaptasi dengan tekanan di masa depan terkait dengan perubahan iklim. Oke lah, ini sudah terjadi. Maka RPAM itu di dalam dokumennya itu harus menyampaikan terkait bagaimana langkah antisipasi ketika itu terjadi lagi. Bagaimana meresponnya, bagaimana mengatasinya, bagaimana melakukan pemulihan dengan cepat dan beradaptasi dengan tekanan di masa depan terkait dengan perubahan iklim. Itu baru contoh banjir. Kan apa perubahan iklim yang sering terjadi di air baku itu bukan cuma banjir ya. Apalagi kira-kira Keringan ya Pak, keringan ekstrim. kekeringan ekstrem, kemarau. Iya, Ini kan perubahan iklim juga. Nah, bagaimana itu diantisipasi gitu kan? Sekarang kalau kekeringan ekstrim, yang jadi masalah itu bukan cuma kualitas kan, kuantitas maupun kontinuitas. Air yang masuk ke di dalam intake dan akan didorong ke IPA untuk diolah, itu kuantitasnya itu tidak sesuai dengan kapasitas produksi yang kita punya atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang existing. Yang jadi masalah adalah ini kalau sudah bicara airnya kering, apakah sistem mampu
melakukan respons terkait dengan itu. Misal secara otomatis IPA itu akan menyesuaikan jumlah koagulan yang akan dibubuhkan dengan kondisi air seperti itu. Terus kemudian bak, berapa banyak bak yang beroperasi, nggak harus semua bak misal, karena kondisinya airnya sedikit. Atau ketika terjadi di salah satu IPA itu terjadi kekurangan air, maka air hasil produksi yang dihasilkan itu lebih sedikit dari biasanya, maka perlu ada langkah antisipasi untuk dukungan dari IPA yang lain atau dari instalasi yang lain di sistem yang lain, sehingga kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi. Nah, di dalam RPAM ada ahli eksternal yang di luar orang PDAM, seperti ahli hidrologi, klimatologi, Kesmas, dan pengurangan resiko bencana, untuk lebih memahami kerentanan sistem terhadap perubahan iklim. Jadi terkadang orang-orang di PDM ini kan tidak terlalu tidak perlu paham, tidak terlalu paham bagaimana kerentanan sistem terkait dengan perubahan iklim ini. Maka diperlukan ahli-ahli eksternal untuk bisa membantu menjawab itu. Nah, kemudian perencanaan ketahanan terhadap ancaman iklim itu dapat dibuat dalam berbagai skenario perubahan iklim. Diadaptasi jika terdapat hasil kajian atau informasi atau prediksi perubahan iklim yang terbaru. Misal gini, mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar Godzilla El Nino. Ada yang pernah dengar Godzilla El Nino? Siapa di sini yang pernah dengar Godzilla El Nino? Bencana iklim yang cukup dahsyat. Nggak ada ya? El Nino pernah dengar sih Oke. Pak, cuma kalau Godzilla El Nino belum pernah dengar. Berarti kurang kurang baca berita. Ada sebentar. Jadi di Indonesia itu kalau misalnya kalian searching itu ada risiko atau prediksi dari BMKG waktu itu tentang Godzilla El Nino. Nah, terkait dengan itu, pemerintah Indonesia itu lewat BMKG menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya pemerintah daerah, agar dapat melakukan respons mitigasi dan penyesuaian. Ketika itu terjadi, harus seperti apa? Apalagi ketika kita bicara kondisinya di PDM-PDM ya. Ini kan kebutuhan air masyarakat itu tidak boleh berhenti. Kalau berhenti, yang pasti yang jelas mereka akan dikomplain PDAM. Karena ini kebutuhan dasar dan harus dipenuhi, maka respons yang cepat, mitigasi, dan bagaimana beradaptasinya, itu harus segera dilakukan oleh para pemerintah atau para pemangku kepentingan di daerah. Nah, kemudian yang menarik di dalam RPAM ini ada bagaimana perencanaan keamanan air ini mengintegrasikan GETSI. Ada yang pernah dengar isu GETSI? Siapa di sini yang pernah dengar isu GETSI? Belum ada? Gender Equality, Disability, and Social Inclusion. Jadi
Airpam ini mendukung pemerintah Indonesia dan PDAM untuk meningkatkan praktek pengelolaan kualitas air termasuk pada prinsip GETSI. Bagaimana nanti di dalamnya gender equality, kesetaraan gender di dalam melakukan proses atau operasional PDAM atau proses Airpam itu tidak hanya diwakili oleh kaum lelaki, tapi wanita juga. Terus kemudian kaum disability. Kaum disability juga itu masuk di dalam sini. Dan social inclusion. Bagaimana eh, secara pengelolaan ini inklusi, tidak eksklusif. Dan bagaimana nanti seluruh komunikasi ini dilakukan dengan situasi yang nyaman dan kondusif. Ini bagaimana nanti si Airpam ini tuh bukan hanya bicara terkait di PDAM, karena akan menyangkut pihak-pihak eksternal. Dan ketika kita bicara pihak eksternal, ini kan banyak pihak di Indonesia ini yang pernah saya bilang waktu itu di air minum, para pemangku kepentingan atau stakeholders di air minum ini ada 8 kementerian dan lembaga, sangat banyak. Nah ini ketika kita bicara konsep Airpam juga bicara bahwa ini tuh di dalam konsep Airpam ini tuh semua stakeholders itu punya kontribusi di dalam itu. Terus kemudian mengintegrasikan GETSI dalam SDGs melalui prinsip no one left behind. Tidak ada kaum yang tertinggal, tidak ada seorang pun yang tertinggal, tidak ada orang yang tidak dikasih air aman. Semua mendapatkan hak yang sama terkait dengan air minum aman. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Yang mau tanya dong Pak. Ya. Ini kan berbicara soal ketika suatu saat terjadi kegagalan pembantu, perubahan iklim. Nah, cuma saya mau tanya ketika suatu saat terjadi, itu kan pasti akan merembet ya, maksudnya perlu pengecekan kembali. Sedangkan terjadi itu kan menggunakan pipa. Ketika ada kendala atau bahasanya masuk ke dalam pipa yang menginstruksikan, itu bagaimana cara kita mitigasi ini Oke. untuk efisiensi? Oke. Nanti saya jelasin di contoh aja biar lebih paham. Ada lagi yang lain? Karena nanti itu memang akan saya bahas tadi yang ditanya Mamat. Yang lain nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut ya. Bagaimana Airpam melakukan semua hal tersebut? Gini, Airpam itu bagaimana melihat suatu sistem itu secara holistik. Sistem manajemen proaktif untuk menjamin air minum aman. Mengidentifikasi di mana dan bagaimana masalah dapat muncul. Ini kan penting. Contoh gini deh. Di sini siapa yang kerjaannya bikin hiradese atau ngontrol K3 di perusahaan? Ada? Siapa di sini? Ada, Pak. Desi. Cuman HSE lapangan, Pak. Project soalnya. Nggak apa-apa. Saya mau nanya tentang hiradese. Di dalam hiradese itu ada frekuensi dan keparahan, benar nggak? Untuk menentukan skor tingkat resiko, nilai resiko Iya, ada benar, Pak. perkalian, benar Iya, kan? benar, Pak. Benar. Perkalian antara dampak sama dampak Risiko. keparahan sama frekuensi, iya nggak? Iya, benar, Pak. Nah, ini juga dilakukan oleh Airpam.
Kan ketika kita bicara mengidentifikasi di mana dan bagaimana masalah dapat muncul, itu tuh sudah kita harus perhitungkan dan apa namanya sudah harus kita apa perkirakan. Makanya ada IBPR nanti. Ada yang pernah dengar istilah IBPR? Siapa di sini yang pernah dengar istilah IBPR? Ada? Nggak ada? DPR. Ada. Apa? Ada yang tahu nggak? IBPR apa? Identifikasi bahaya dan resiko. Dan potensi resiko. Iya, betul. Identifikasi bahaya dan potensi resiko dilakukan juga di AirPam. Maka tadi pertanyaannya Mama tadi, bagaimana kita melihat itu dan bagaimana apa langkah mitigasi atau langkah korektifnya? Nanti kita bahas lanjut. Kemudian AirPam itu menempatkan pencegah dan sistem pengelolaan pada tempatnya untuk menangani masalah sebelum masalah tersebut terjadi. Ini yang tadi saya bilang. Bukan hanya bicara bagaimana ketika itu terjadi, kita bicara juga bagaimana masalah sebelum terjadi. Itu harus sudah bisa diantisipasi, sudah bisa kita mitigasi. Untuk memastikan semua komponen spam dapat bekerja dengan benar secara kontinu. Nah ini tadi ya, ini tadi saya sudah sampaikan, AirPam itu dari sumber sampai transmisi ke IPA, IPA ke distribusi, distribusi ke konsumen. Pengelolaan resiko multi pencegah. Oke. Mengapa kita memerlukan AirPam? Karena tanpa AirPam penyelenggara spam harus mengandalkan pengujian air di titik akhir produksi agar dapat menjamin keamanan air. Ini kalau misalnya setiap orang produksi harus melakukan pengujian air di titik akhir setiap hari, setiap waktu, habis waktu mereka. Jadi kalau ada AirPam nggak harus melakukan pengujian setiap hari. Oke, kita lanjut. Nih, mengapa kita memerlukan AirPam? Skenario pengujian di titik akhir. Terkonsumsinya air yang terkontaminasi. Air yang terkontaminasi secara mikrobiologis, itu hari ke-0 itu masih belum apa-apa. Tapi hari ke-7 udah mulai ada reaksi. Terus kemudian kita lihat di lapangan masyarakat udah ada yang sakit atau udah ada yang apa, biasanya air itu udah terkontaminasi secara mikrobiologis. Kemudian baru ada langkah korektif. Jadi masyarakat nggak boleh minum air secara langsung dari tap keran karena bahaya. Maka diperlukan adanya memasak air, diminta untuk memasak air. Cuma kan masalahnya adalah kenapa harus masak air kalau memang airnya itu sudah bisa dijamin sebenarnya. Nggak perlu ada hasil uji E. coli juga di hari ke-9. Nggak perlu masak air. Karena apa? Kan AirPam sudah menjamin di titik ujung paling jauh sekalipun masih tersedia sisa klor minimum 0,2. Selama di ujung masih ada 0,2, nggak perlu hasil uji E. coli lagi. Nggak perlu masyarakat diminta untuk mendidihkan air lagi karena harusnya sudah aman. Yang jadi masalah adalah masyarakat Indonesia itu masih belum terbiasa untuk meminum air yang masih ada sedikit bau kaporit. Unpleasant smell buat sebagian masyarakat. Iya, airnya masih bau kimia, ada yang bilang begitu. Padahal dengan adanya air yang masih bau atau masih tercium bau kaporit seperti itu menunjukkan bahwa si bakteri itu sudah tidak ada di dalam air. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kita perlu AirPam? Air minum itu kan kebutuhan dasar. Di dalam memenuhi kebutuhan dasar diperlukan sistem penyediaan air minum yang memproduksi air minum aman. Air minum aman ini
ketika tersedia, yang jadi masalah adalah kalau kualitasnya buruk akan mengakibatkan waterborne disease atau penyakit bawaan air. Di Indonesia, penyakit bawaan air itu banyak ke diare. Diare itu adalah penyakit ketujuh yang menyebabkan kematian, data tahun 2018. Selain menyebabkan kematian, juga menyebabkan balita atau anak-anak stunting. Kalau misalnya itu dapat dicegah dengan air minum aman, masyarakat lebih sehat. Ketika masyarakat sehat, maka masyarakat makin sejahtera. Itu kenapa kita perlu adanya air pump. Ini yang tadi terkait dengan diare. Di profil kesehatan 2021, jumlah penderita diare yang terlayani di Indonesia dalam kategori semua umur itu 2.473.000. Balita dari 12 sampai 59 bulan itu 879.000. Ini angka yang luar biasa karena ketika angka ini dilihat oleh lembaga internasional, mereka tuh masih bertanya, bagaimana negara seperti Indonesia masih banyak sekali balita yang menderita diare. Karena mereka hanya baca data. Ketika mereka datang ke Indonesia dan menyaksikan langsung, baru mereka percaya, oh ya karena memang ternyata selama ini air bersih atau air minum dan sanitasi itu bukan menjadi hal yang prioritas di bangsa ini. Sehingga kita sangat tertinggal jauh, bahkan sama negara-negara tetangga. Jangan Singapura dan Malaysia deh. Sama Vietnam aja kita tertinggal sekarang. Kita udah banyak yang datang ke Vietnam, udah banyak yang datang ke Kamboja untuk belajar tentang air minum aman, bahkan ke Filipina. Indonesia itu tertinggal jauh karena memang secara political will pemerintah Indonesia ini ternyata memang tidak pernah punya prioritas terkait dengan air minum dan sanitasi. Mereka lupa bahwa diare itu salah satunya adalah karena sanitasi yang buruk. Jadi mereka cuma berpikir bahwa diare itu akibat buang air besar sembarangan. Oke, buang air besar sembarangan. Yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan dinas-dinas yang ada di daerah, itu hanya strategi pemicuan, namanya sanitasi total berbasis masyarakat. Edukasi, sosialisasi. Tapi nggak selesai. Masyarakat itu tidak selesai dengan disosialisasi aja. Yang ikut sosialisasi mungkin ibu-ibu rumah tangga. Terus kemudian mereka datang cuma sekedar ikut karena dikasih embel-embel uang transport mungkin atau dan lain-lain. Mereka baru pada datang. Kalau enggak mereka nggak datang. Ujung-ujungnya apa? Ya tetap aja perilakunya masih sama. Karena sanitasinya juga buruk, pemerintah tidak concern terkait dengan itu. Nah, air pump menjadi jawaban. Ketika kita bicara air minum aman, bagaimana air minum aman ini nanti dapat dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masyarakat itu tidak lagi mengkonsumsi air yang berkualitas buruk. Baik itu untuk langsung dikonsumsi ataupun untuk langsung dimasak atau digunakan untuk kegiatan lain atau kegiatan sehari-hari yang lain. Nah, selain terkait dengan kesehatan, ini terkait dengan teknis. Tadi saya bilang bahwa air pump itu ujungnya adalah bagaimana kualitas itu yang diutamakan. Tetapi untuk menjamin kualitas, maka diperlukan kuantitas dan kontinuitas yang cukup. Kalian bisa lihat di sini. Total rata-rata 2019 PDM di Indonesia ini tidak 24 jam. Rata-ratanya di 19 jam pelayanannya. Kemudian secara tekanan ada 56,17% yang 0,7 bar di titik kritis. Jadi tidak lebih dari 0,7 atau bahkan 1 bar
Kalian pernah ikut tekpam saya nggak? Ikut tekpam kalian tuh ikut tekpam saya nggak sih? Ikut, Pak. Nah, di tekpam itu kan saya pernah sampaikan bahwa tekanan di ujung itu minimum itu 1 bar. Atau sekarang peraturan terbaru di 0,75 bar. Nah, ini 0,7 bar di Indonesia itu rata-rata di titik kritis 56,17%. Lebih dari setengahnya yang ada di Indonesia itu tekanannya di bawah rata-rata. Terus kemudian jaringan perpipaan itu baru 19,47% yang ada di Indonesia. ATR, air tidak berekening atau non revenue water atau kebocoran air, rata-rata 33,72%. Nah, ketika kita bicara hal teknis, kuantitas dan kontinuitas, inilah yang mendukung bagaimana nanti air secara kualitas itu bisa dijamin di ujung. Kalau misalnya tidak kuantitasnya cukup, pressure-nya rendah, tekanan rendah, kecepatan rendah, terus kemudian banyak kebocoran dan lain-lain. Terus pengalirannya nggak sampai 24 jam juga. Bagaimana kita bisa menjamin kualitas itu sampai di ujung? Salah satu parameter kuncinya itu adalah sisa klor minimum 0,2. Ini kenapa air pump itu dibutuhkan. Nah, kemudian kerangka air minum aman. Sebentar. Nah, ketika kita bicara kerangka air minum aman, dari ada beberapa aspek itu, seperti aspek mikrobiologis, kimia, radiologi, dan akseptabilitas. Kerangka air minum aman itu bagaimana target berbasis kesehatan dirangkai dalam rencana pengamanan air minum dari mulai penilaian sistem, pengawasan, manajemen, dan konstruksi. Terus kemudian nanti ada surveillance. Surveillance itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Konteksnya agar masyarakat itu dapat dikontrol kesehatannya dari informasi-informasi yang ada di sebelah kanan ini, dari beberapa aspek yang ada di sini. Nah, kembali lagi tadi ketika kita memerlukan air pump itu karena nggak mungkin kita melakukan pengujian setiap hari di titik akhir produksi. Jadi sudah masyarakat Indonesia atau beberapa PDM di daerah itu seringkali pendekatannya itu reaktif. Ketika masalah sudah terjadi baru dilakukan langkah atau tindak lanjut. Nah, hasil uji hanya merupakan hasil pengecekan pada saat itu. Masalah sebenarnya tidak terdeteksi pada tempat dan waktu sebenarnya terjadi, kan hanya di ujung gitu. Dan ini yang kenapa jadi akan makin sulit, karena sebenarnya nggak tahu tempat dan waktu sebenarnya terjadi itu kapan dan di mana. Ditambah di daerah-daerah itu seringkali memang terbatas ya kapasitas laboratorium, bahkan bukan cuma kapasitas laboratoriumnya aja nggak ada peralatan, mereka harus ke lab kesda atau ke perusahaan pengujian kualitas air. Pengujian air ini bisa sangat mahal, makanya tadi saya bilang kalau nggak punya lab sendiri atau lab kesdanya nggak ada atau lab kesdanya belum kan 17025, ya kan mau nggak mau harus ke lab luar. Lab luar itu mahal, nggak semua PDM itu mampu untuk bayar itu. Nah, kemudian tadi kemungkinan tidak jelasnya apa, di mana dan kapan itu terjadi. Ini ya, kalau itunya nggak tahu kapan, di mana itu terjadi, bagaimana cara melakukan mitigasi atau korektifnya? Makanya tadi pertanyaannya Mama tadi, udah tahu atau kita belum tahu bagaimana mitigasinya. Tapi kalau misalnya udah tahu, udah ada kejadiannya, kita responsnya mesti gimana? Kita mesti apain? Apa yang mesti dilakukan? Saya lanjut dulu. Pengujian kualitas air minum komponen yang penting dalam SPAM.
Tidak cukup untuk menjamin keamanan air minum, perlu pendekatan proaktif untuk menjamin keamanan air minum melalui pengelolaan spam secara menyeluruh yang benar. Ini makanya disebut air pump. Air pump itu nggak ada sistem ya udah kita tunggu aja dulu nanti baru kita lihat lagi kalau misalnya kondisi itu terjadi. Nggak bisa. Karena konsep ini adaptasi dari apa dulunya dari SMK 3 dari OSAS 18001 waktu belum jadi ISO 45001. Nah, Airpump itu dulu mengadopsi konsep itu. Jadi pendekatannya harus proaktif. Makanya seperti kayak kita bikin Hiradese Airpump itu nanti. Gitu. Bagaimana nanti di setiap bagian itu ada kalau misalnya orang di perusahaan terkait dengan ISO 45001 itu dibuatin JSA. Ada yang tahu JSA? Nggak tahu ya. Di sini belum belum ada yang tahu JSA atau belum. Safety analysis, Pak. Oke. Job safety analysis. Nah, di dalam Airpump itu juga menganalisis itu. Bagaimana setiap pekerjaan itu punya resiko. Maka nanti ada namanya matriks IBPR. Identifikasi bahaya dan potensi risiko. Ini saya lanjut aja dulu. Ini Airpump dan SDGs. Bagaimana nanti dikelola dengan aman, indikator prioritas persentase populasi menggunakan pelayanan air minum yang dikelola dengan aman. Ini Airpump ini merupakan alat untuk mencapai SDGs. Karena dengan prinsip no one left behind. Penggerak Airpump. Kita udah punya regulasi nasional. Kebetulan tahun 2025, akhir tahun 2025 lalu saya baru selesai merevisi Juknis Airpump untuk jaringan perpipaan buat Indonesia. Jadi ini jujur aja ini materi yang ini belum saya sesuaikan dengan hasil revisi saya yang kemarin karena ada beberapa perubahan. Tapi nggak apa-apa, prinsipnya kalian perlu tahu dulu. Penggerak Airpump juga adalah bagaimana nanti setiap pemerintah, kota, kabupaten itu punya motivasi untuk mencapai komitmen SDGs, memperhitungkan ketahanan iklim dalam spam, dan menggunakan praktik baik. Kita lanjut, ini dasar aturan, Undang-Undang SDA, PP tentang spam, Permenkes 2002 tahun 2023, Permen PUPR 2018, Permen PUPR 2016. Nah, manfaat Airpump. Airpump ini punya manfaat itu bagaimana dari mulai penyelenggara, konsumen, dan otoritas kesehatan itu punya target capaian, peningkatan pemahaman spam, peningkatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, prioritasi kebutuhan pengembangan, peningkatan operasi dan manajemen, penghematan biaya via peningkatan efisiensi operasional, penurunan NRW, peningkatan infrastruktur, dan pendorong bantuan finansial. Dampaknya adalah peningkatan kualitas air, peningkatan servis spam, dan peningkatan kesehatan. Ini adalah manfaatnya. Kalau kita tidak menggunakan air pump, ini tuh how to do-nya itu bingung. Bagaimana cara melakukannya itu bingung. Apa yang harus dilakukan duluan, prioritasnya apa itu bingung biasanya. Jadi itulah gunanya atau manfaatnya si air pump. Karena ujungnya kan kita pengen peningkatan kualitas air dan peningkatan servis PDAM terkait dengan spam. Ujungnya lagi adalah bagaimana nanti masyarakat dapat dijamin kesehatannya atau ada peningkatan kesehatan dari yang sebelumnya. Oke. Ini di ujung akses air minum yang aman dan terjangkau SDGs 6.1 DPP nomor 56 2017. Kemudian dari bawah ini mengendalikan berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, meningkatkan kinerja dan mencapai target. Ujungnya adalah akses air minum yang aman dan terjangkau. Oke. Kita break dulu sebentar. Saya mau minum, mau sholat isya dulu. Nanti 10 menit dari sekarang kita lanjut lagi. Silakan istirahat dulu.
Kelihatan ya di layar ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini tadi saya mau nunjukin yang tadi Mama tanyain. Oke, ini prinsip ininya ya, prinsip bagaimana identifikasi bahaya dan menghitung apa potensi resiko, komponen spam dan penyebab terjadi. Kita untuk mengidentifikasi bahaya itu dari mulai kita membuat kode lokasi, kode resikonya, komponen spamnya apa aja. Jadi ada konsep namanya X terjadi terhadap Y karena Z. X-nya itu sesuatu yang berpotensi buruk. Y-nya itu X terjadi sesuatu yang berpotensi buruk terhadap kualitas, terjadi terhadap komponen spam karena apa? Karena penyebab apa? Jadi contohnya ini. Kontaminasi fisik terjadi di Intek karena banjir. Nah, ini perbaikannya nih. Karena sebelumnya belum ada, karena adanya banjir. Kontaminasi mikrobiologis di Intek karena banjir, kejadian bahayanya ini. Nah, kita lanjut masuk ke apa yang dilakukan tindakannya. Nah, ini. Jadi, metode penilaian resiko itu dibagi menjadi lima skala, dan mulai sangat jarang, kemungkinan kecil, mungkin kemungkinan besar, dan hampir pasti. Hampir pasti itu minimal terjadi sekali setiap hari. Itu nilainya 5. Ini klasifikasi peluang atau frekuensi. Kemudian ada skala keparahan resiko dari mulai ekstrim, dampak keparahannya, major, sedang, minor, dan tidak signifikan. Kalau ekstrim itu karena ada parameter mikrobiologis yang langsung mengakibatkan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Contoh gini, ketika masih di keran warga itu ditemukan adanya bakteri E. coli atau diwakili dengan tidak adanya sisa klor yang ada di pelanggan, maka potensi adanya parameter mikrobiologis yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat ini sangat besar. Jadi itu nilainya 5 atau ekstrim. Kemudian ada nilai 4, itu adalah parameter kimia yang tidak memenuhi standar kualitas air dan berpotensi menyebabkan masalah kesehatan berjangka panjang. Contohnya misal seperti Fe, Mn yang melebihi baku mutu, dia nggak langsung berdampak pada kesehatan, tapi mungkin secara ketika terjadi terus-menerus dan berakumulasi di dalam tubuh akan menjadi masalah kesehatan yang berjangka panjang. Kemudian ada yang sedang, parameter fisik, bau, warna, rasa, tidak memenuhi standar kualitas air dan berpotensi mengakibatkan keluhan pelanggan dalam satu zona. Ini kalau sedang, minor, itu lebih ke parameter fisik. Jadi seperti bau, warna, dan rasa. Itu nanti dikalikan antara dampak keparahan dan peluang kejadian bahaya, sehingga nanti kita dapat menentukan matriks dapat menghitung nilai resikonya dengan menggunakan matriks resiko ini. Seperti ini AirPam. Kemudian di sini adalah penilaian resiko. Nah, tadi ketika terjadi bahaya, apa yang harus dilakukan misal? Ini kan kita baru menghitung resiko tanpa tindakan pengendalian. Nanti ada resiko dengan tindakan pengendalian. Bentar. Nah, ini.
Nah ini. Contoh terjadi kejadian ya di kontaminasi fisik di intake karena banjir. Peluang kejadiannya 3, dampak keparahannya 3 karena fisik, maka nilainya 9, masuknya tingkat risiko medium. Tindakan pengendaliannya, di sini Mamat masih ada? Mamat masih ada di sini? Oke, kalau nggak ada, saya jelasin. Jadi, tindakan pengendalian existing bisa dilakukan menyesuaikan dengan kontaminasi atau kejadian yang terjadi. Jadi, misal ketika kita untuk menghindari sampah, kita perlu ada pemasangan bar screen atau penangkap sampah di depan pintu masuk dan saluran intake, serta pembersihan rutin oleh operator. Nah, ini tuh salah satu tindakan yang bisa dilakukan. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan di intake ketika terjadi adanya bahaya banjir. Oke, seperti ini. Terus kemudian setelah itu ada rencana perbaikan resiko. Jadi setelah ada tindakan pengendalian existing, itu akan dinilai terkait dengan sebentar, langsung di sini. Oh, sorry, masih di sini. Setelah ada resiko yang tadi ya, resiko ada tindakan pengendalian existing, kemudian nanti dinilai, divalidasi. Apakah tindakan tersebut itu sudah efektif atau belum? Jadi dinilai, validasi, efektif atau belum. Kalau belum efektif, maka nanti masuk ke modul berikutnya adalah rencana perbaikan. Di sini ada rencana perbaikan. Makanya RPAM itu adalah continuous improvement karena memang ketika tidak ada pengendalian maka perlu dikendalikan. Ketika ada tindakan pengendalian tapi tidak efektif maka perlu ada rencana perbaikan. Dan seterusnya begitu. Dan seterusnya begitu. Sehingga nanti tidak ada bahaya yang memang tidak diantisipasi atau tidak dilakukan mitigasi. Dan rencana perbaikan risiko. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Sekarang kalau ada yang mau tanya. Nanti ini untuk materi RPAM itu akan saya kirim. Sebentar. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, materi malam ini saya cukupkan dulu. Nanti materi akan saya kirimkan di grup. Terus saya minta progres PBPAM dilaporkan seperti biasa setiap minggu per kelompok. Progresnya sudah sampai mana? Jadi kalian punya waktu setengah jam untuk diskusi untuk sambil menyelesaikan tugas besar kalian dan kalian laporkan di grup ya. Itu saja mungkin materi pada malam ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Ya, Diki. sama-sama semua.